Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Sriatun dari PT Lensa Pajak Sejahtera yang akan memandu acara e-workshop perhitungan pajak penghasilan badan kali ini. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh peserta. Tak lupa pula, saya mewakili PT Lensa Pajak Sejahtera mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta dan semua pihak yang telah berkontribusi menyebarkan info e-workshop ini. Sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa dalam acara ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib dan susunan acara terlebih dahulu. Kepada peserta, dimohon untuk tidak menulis kehadiran pada room chat, karena untuk daftar kehadiran akan menggunakan link khusus yang telah dibagikan di akhir sesi. Hal ini bertujuan agar informasi yang penting dan pertanyaan tidak tertutup dengan chat pernyataan hadir. Kegiatan e-workshop akan dibuka oleh saya selaku moderator. Dilanjutkan pemaparan materi oleh narasumber, dan selanjutnya diakhiri dengan penutupan. Untuk link download, materi sudah di-share melalui email dan juga bisa diperoleh pada link yang terdapat dalam description box YouTube. Terkait sesi terjawab, berdasarkan pengalaman webinar sebelumnya, karena keterbatasan waktu, sehingga tidak semua tanya jawab bisa diteruskan kepada narasumber. Oleh karena itu, untuk sesi tanya jawab, kita pada kesempatan ini akan dilaksanakan melalui chat di Zoom maupun pada live chat di YouTube. Pertanyaan-pertanyaan tersebut nantinya akan langsung dijawab oleh tim profesional kami. Terakhir, 30 menit sebelum kegiatan ini berakhir, tim Lensa Pajak akan membagikan link kehadiran. Link tersebut akan dibuka selama 2 jam. Proses pengisian terhadap kehadiran data tersebut akan digunakan untuk penerbitan e-sertifikat. Baik, tiba kita pada acara inti kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, yaitu Ibu Suryani SE, MAKT, BKP, CAP dari PT Lensa Pajak Sejahtera. Kepada Ibu Suryani, dipersilakan untuk memberikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sriatun atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada seluruh peserta yang sudah bergabung dengan webinar kita kali ini. Baik itu peserta yang bergabung dalam Zoom meeting maupun peserta yang bergabung di dalam YouTube streaming ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin hari ini kita semua, seluruh peserta yang bergabung baik dalam Zoom meeting maupun dalam live streaming YouTube pasti dalam keadaan baik, pasti dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua bisa mengikuti pelatihan ini, e-workshop ini dengan tuntas sampai dengan akhir ya. Oke, baik, sesuai dengan tema workshop kita kali ini akan membahas materi tentang perhitungan pajak penghasilan badan ya. Nah, saya akan membagikan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas kali ini. Oke, baik, pada layar komputer saya sudah menampilkan materi yang sudah dibagikan oleh panitia kepada seluruh peserta yang terdiri dari 2 file PDF berisi tentang pengantar berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan badan dan juga soal latihan yang akan kita gunakan untuk praktik perhitungan pajak penghasilan badan kali ini. Selain itu, kami juga membagikan peraturan pajak terkait yang menjadi referensi kita dalam menghitung pajak penghasilan badan. Terakhir, kami juga membagikan installer aplikasi ISPT PPh Badan. Khusus untuk installer aplikasi ini tidak akan kita gunakan hari ini karena ini merupakan aplikasi yang akan kita gunakan pada e-workshop berikutnya, yaitu e-workshop besok ya. Jadi hari ini kita akan membahas
perhitungan PPh badan secara manual, dan besok kita akan membahas bagaimana cara menginput data PPh badan yang sudah kita hitung secara manual ke dalam aplikasi ISPT-nya untuk dilaporkan. Oke, baik. Kita masuk ke dalam materi kita kali ini, yaitu tentang perhitungan pajak penghasilan tahunan badan. Pajak penghasilan tahunan badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak selama 1 tahun pajak. Besarnya perhitungan pajak penghasilan terutang itu dilakukan setelah berakhirnya tahun pajak. Ya. Oke. Nah, adapun peraturan yang menjadi referensi atau yang berkaitan dengan penghitungan pajak penghasilan badan itu diatur di dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebagaimana undang-undang tersebut sudah beberapa kali dilakukan perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menjadi referensi kita, ada juga Peraturan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan juga Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang bisa kita jadikan referensi untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Softfile dari masing-masing peraturan ini juga sudah kami share di dalam folder materi ya. Nah, berikutnya untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, tarif pajak penghasilan badan umumnya itu mengacu kepada tarif yang disebutkan di dalam pasal 17 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sejak tahun 2010 tarif umum pajak penghasilan badan yang berlaku itu adalah sebesar 25%. Nah, namun dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, ada 4 jenis tarif yang bisa kita gunakan untuk melakukan penghitungan PPh badannya. Disesuaikan dengan kriteria wajib pajak badan tersebut. Tarif yang pertama itu digunakan oleh wajib pajak apabila WP badan tersebut memiliki penghasilan bruto dalam 1 tahun pajak itu sampai dengan 4,8 miliar. Adapun tarif pajaknya yang digunakan adalah sesuai dengan yang diatur dalam PP Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010. Tarif pajaknya yaitu sebesar 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto sebulan. Penghasilan bruto di sini adalah peredaran usaha atau kalau dari laporan laba rugi kita bisa melihatnya dari nilai penjualan. Berapa nilai penjualan kita sebulan dikalikan dengan tarif pajak finalnya 0,5%, itulah PPh badan terutang tiap bulan, khusus untuk wajib pajak badan yang penghasilan bruto dalam 1 tahun pajaknya sampai dengan 4,8 miliar. Nah, berikutnya untuk menggunakan tarif pajak final sebesar 0,5% ini ada jangka waktunya. Jadi tidak selamanya WP badan bisa menggunakan tarif pajak ini. Apabila wajib pajak badan tersebut berbentuk PT, maka maksimal dapat memanfaatkan tarif 0,5% ini hanya 3 tahun. Apabila WP badannya berbentuk CV, maka pemanfaatan tarif pajak final ini maksimal adalah 4 tahun. Apabila melebihi jangka waktu tersebut, namun omset atau penghasilan bruto WP badan tersebut masih di bawah 4,8 miliar, maka WP badan tersebut tidak lagi diperkenankan untuk menggunakan tarif
yang diatur dalam PP nomor 23. Tapi dia harus beralih kepada penghitungan pajak penghasilan berdasarkan mekanisme umum. Ya. Tarif pajak yang kedua itu digunakan untuk wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan bruto setahun antara 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Nah, apabila WP badan masuk ke dalam kriteria yang kedua ini, maka tarif pajak penghasilannya itu mengacu seperti yang diatur di dalam pasal 17D Undang-Undang PPH dan juga pasal 31E Undang-Undang PPH. Adapun tarif pajak yang digunakan untuk WP badan yang masuk kriteria ini ada dua jenis tarif ya. Tarif yang pertama itu berhak memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebesar 25% untuk penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 miliar. Sedangkan untuk penghasilan kena pajak yang melebihi 4,8 miliar, maka akan dikenakan tarif umum yaitu sebesar 25%. Jadi untuk jenis tarif yang kedua ini, kita akan mengenakan dua jenis tarif dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan. Ada bagian penghasilan kena pajak yang memperoleh tarif pengurang sebesar 50% dari tarif umum. Ada juga bagian penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif umum yaitu 25%. Berikutnya, tarif pajak penghasilan badan yang ketiga itu adalah tarif pajak penghasilan badan yang digunakan oleh wajib pajak badan yang memperoleh penghasilan bruto setahun itu melebihi 50 miliar. Nah, untuk WP badan yang penghasilan brutonya melebihi 50 miliar, maka tarif pajak yang digunakan adalah sesuai dengan pasal 17B Undang-Undang PPH, yaitu tarifnya tunggal sebesar 25% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, yang terakhir adalah tarif yang digunakan khusus wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang minimal 40% sahamnya itu diperjualbelikan di bursa efek ya. Nah, adapun tarif yang dikenakan itu disesuai dengan pasal 17 ayat 2B Undang-Undang PPH, yaitu wajib pajak badan tersebut berhak memperoleh pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif PPH badan umum ya. Jadi kalau tarif PPH badan umumnya adalah 25%, maka khusus WP badan dalam negeri bentuk perseroan terbuka, maka tarif PPH badannya adalah 20% dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, pada pertemuan kali ini, di workshop ini, kita hanya akan membahas bagaimana melakukan perhitungan pajak penghasilan badan untuk wajib pajak badan yang masuk ke dalam kriteria yang kedua. Karena untuk menghitung PPH badan yang masuk ke dalam kriteria yang ketiga dan keempat, mekanismenya, tata caranya itu sama saja. Hanya lebih mudah lagi karena tarif pajaknya hanya 1 dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Sedangkan untuk WP badan yang masuk ke dalam kriteria PP nomor 23 tahun 2018, penghitungan pajaknya cukup mudah yaitu 0,5% dikalikan dengan penghasilan bruto tiap bulan ya. Oke. Nah, berikutnya langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan apabila kita mau melakukan perhitungan pajak penghasilan badan.
Perhitungan pajak penghasilan badan yang menjadi dasar kita untuk melakukan perhitungan PPh badan itu berasal dari laporan laba rugi, ya, yaitu dari laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi nanti kita akan memperoleh laba usaha atau laba sebelum pajak, atau istilah lainnya adalah laba komersial. Dari laba komersial ini akan kita lakukan penyesuaian-penyesuaian agar labanya nanti sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, penyesuaian tersebut itu kita lakukan dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal. Melalui tahapan rekonsiliasi fiskal, kita akan memperoleh laba fiskal. Laba fiskal inilah yang akan kita gunakan sebagai dasar menghitung PPh badan terutang. PPh badan terutang dihitung dari tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajaknya. Berikutnya, apabila dalam tahun berjalan ada pajak yang sudah dibayar di muka atau kredit pajak, baik yang dipotong pihak lain maupun yang dibayar sendiri, maka kredit pajak tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan badan terutang. Terakhir, kita bisa mengetahui berapakah PPh badan kurang atau lebih bayar untuk tahun pajak tersebut. Nah, tadi di langkah kedua, dalam proses penghitungan pajak penghasilan, kita menemukan istilah rekonsiliasi fiskal. Apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi fiskal? Rekonsiliasi fiskal yaitu suatu mekanisme atau proses untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial perusahaan menjadi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jadi rekonsiliasi fiskal ini adalah suatu proses melakukan adjustment atau penyesuaian agar laba yang dihasilkan itu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kenapa kita perlu melakukan rekonsiliasi fiskal? Karena ada perbedaan acuan dalam menyusun laporan keuangan dengan melakukan perhitungan PPh badan. Ketika kita menyusun laporan keuangan, salah satunya adalah laporan laba rugi, acuan kita adalah standar akuntansi keuangan. Ya. Sehingga laba yang dihasilkan itu adalah laba yang sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan. Sedangkan ketika kita mau melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, acuan kita bukan standar akuntansi keuangan, tapi acuan kita adalah peraturan perpajakan. Nah, karena ada perbedaan tersebutlah, maka kita harus melakukan penyesuaian terhadap laba yang disajikan dalam laporan laba rugi supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu laba fiskal, ya, laba menurut ketentuan perpajakan. Itulah yang menjadi penyebab kenapa kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, kita akan melakukan koreksi yang disebut dengan koreksi fiskal. Jadi artinya kita melakukan penyesuaian atau melakukan koreksi terhadap pos-pos biaya dan pos-pos penghasilan yang disajikan dalam laporan laba rugi komersial. Seperti itu ya. Nah, koreksi fiskal yang dimaksud itu terdiri dari dua jenis, yaitu koreksi positif untuk koreksi terhadap semua akun biaya kecuali biaya penyusutan. Karena untuk biaya penyusutan itu bisa masuk ke koreksi positif, bisa juga masuk ke koreksi negatif. Nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Berikutnya, koreksi negatif
yaitu koreksi terhadap semua akun pendapatan, ya. Jadi yang kita lakukan penyesuaian atau yang kita lakukan rekonsiliasi fiskal itu hanya terhadap pos-pos biaya dan pos-pos pendapatan dalam laporan keuangan. Yang dimaksud dengan koreksi positif ini adalah koreksi apabila koreksi tersebut terjadi, maka pengaruhnya terhadap penghasilan kena pajak akan menjadi lebih tinggi. Jadi contoh, dalam laporan laba rugi, ketika kita menyusun laporan laba rugi, itu kan ada unsur yang pertama adalah penghasilan dikurangi biaya, kita dapat memperoleh laba. Nah, apabila biaya menurut pajak itu tidak boleh diakui sebagai biaya atau harus dikoreksi, maka efek ke labanya akan menjadi tinggi, akan menambah laba. Nah, itulah yang dimaksud dengan koreksi positif. Sebaliknya, koreksi negatif adalah setiap koreksi yang pengaruhnya akan berakibat kepada penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil, seperti itu ya. Karena kalau penghasilan dilakukan koreksi atau dihapus, maka efek kepada labanya itu akan menjadi lebih kecil, ya. Nah, berikutnya di sini sudah disampaikan bahwa yang dilakukan koreksi fiskal itu hanya pos biaya dan pos penghasilan yang terdapat di dalam laporan keuangan komersial. Jadi hanya laporan laba rugi yang dilakukan koreksi fiskal. Jadi ketika kita melakukan rekonsiliasi fiskal, dasar kita adalah laporan laba rugi, yaitu laba komersial. Kita mau menyesuaikan laba komersial ini agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, ini penting sekali saya sampaikan. Kenapa? Karena inti dari melakukan perhitungan pajak penghasilan badan adalah melakukan rekonsiliasi fiskal. Karena ketika kita tidak memahami rekonsiliasi fiskal, maka itu tidak mungkin kita bisa melakukan perhitungan PPh badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi saya sampaikan kembali, penting sekali bagi kita untuk memahami rekonsiliasi fiskal untuk bisa melakukan perhitungan PPh badan. Ya, oke, kembali lagi ke tahapan rekonsiliasi fiskal. Dasar kita melakukan rekonsiliasi fiskal adalah laporan laba rugi. Di dalam laporan laba rugi terdapat dua jenis akun atau dua unsur. Yang pertama adalah unsur penghasilan dan yang kedua adalah unsur biaya. Penghasilan-penghasilan yang disajikan di dalam laporan laba rugi ini harus kita lakukan identifikasi berdasarkan ketentuan perpajakan, ya. Penghasilan seperti apa yang harus dilakukan koreksi fiskal? Yang pertama adalah penghasilan yang merupakan objek PPh final. Jadi kalau penghasilan merupakan objek PPh final, artinya terhadap penghasilan tersebut pajaknya hanya dikenakan sekali, yaitu pada saat wajib pajak menerima penghasilan. Ketika di akhir tahun, wajib pajak badan tersebut tidak perlu melakukan perhitungan ulang terhadap penghasilan tersebut, sehingga harus dikeluarkan dalam perhitungan PPh badan. Apa saja penghasilan yang masuk ke dalam objek PPh final itu diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Selain itu, penghasilan apa lagi yang harus dilakukan koreksi fiskal, yaitu penghasilan yang menurut ketentuan perpajakan itu merupakan penghasilan bukan objek pajak. Kalau penghasilan bukan objek pajak, artinya penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak. Jadi harus dikoreksi dalam melakukan penghitungan PPh badan. Apa saja penghasilan yang masuk ke dalam bukan objek pajak, itu secara detail diatur di dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh.
Itulah dua jenis penghasilan yang harus kita lakukan koreksi fiskal ketika kita melakukan perhitungan PPh badan. Berikutnya yang kedua, koreksi terhadap akun biaya. Biaya seperti apa yang harus kita lakukan koreksi fiskal? Ada 3 jenis biaya yang harus kita lakukan koreksi fiskal. Jenis biaya yang pertama adalah biaya yang menurut ketentuan perpajakan itu tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto, atau istilah lainnya adalah non-deductible expense. Biaya yang menurut ketentuan perpajakan masuk ke dalam kriteria non-deductible expense itu dikelompokkan menjadi 8 jenis ya. Yang pertama adalah biaya-biaya sebagaimana yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Apa saja biaya yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh? Di slide berikutnya nanti akan kita bahas. Berikutnya, yang masuk ke dalam non-deductible expense adalah biaya 3M, yaitu biaya untuk memperoleh, mendapatkan, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek PPh final, dan juga biaya yang digunakan untuk memperoleh penghasilan bukan objek pajak. Jadi kalau kita memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh final dan juga penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, apabila kita mengeluarkan biaya, maka biaya tersebut itu harus dilakukan koreksi fiskal. Berikutnya yang ketiga, biaya yang masuk ke dalam non-deductible expense adalah biaya yang dikeluarkan di luar praktik akuntansi yang sehat atau kondisi tidak wajar. Yang keempat adalah biaya yang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya. Berikutnya adalah pajak masukan tertentu, yaitu contohnya adalah pajak masukan yang faktur pajaknya tidak lengkap, kecuali kita sebagai wajib pajak bisa membuktikan bahwa terhadap PPN masukan tersebut sudah dilakukan pembayaran. Yang kedua adalah faktur pajak yang diperoleh atas biaya-biaya yang dikeluarkan terhadap biaya yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi apabila menurut ketentuan perpajakan kita mengeluarkan biaya yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh, apabila di dalamnya ada faktur pajak masukan, maka terhadap faktur pajak masukan tersebut harus dikoreksi fiskal. Berikutnya adalah biaya 3M atas penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto. Jadi biaya yang digunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan neto itu juga harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, yang poin 6 ini adalah berkaitan dengan perhitungan PPh orang pribadi. Berikutnya yang ketujuh, biaya yang masuk ke dalam non-deductible expense adalah biaya atas kerugian dari harta atau utang yang tidak dipergunakan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang terakhir adalah pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi apabila perusahaan menanggung PPh terhadap pegawainya atau pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya itu kan merupakan beban pegawai tapi ditanggung oleh perusahaan, maka terhadap biaya PPh tersebut itu harus dilakukan koreksi fiskal. Kecuali PPh tersebut itu dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi pegawai, atau istilah lainnya PPh pasal 21-nya dihitung dengan cara gross up ya. Berikutnya biaya yang harus dilakukan koreksi yang berikutnya adalah biaya yang terjadi akibat perbedaan metode akuntansi yang digunakan.
Nah, detailnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Terakhir, yang harus dilakukan koreksi adalah terhadap biaya bersama atau joint cost untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan bukan merupakan objek pajak, dan penghasilan yang merupakan objek PPh tidak final. Jadi apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang gabungan biaya tersebut untuk memperoleh 3 jenis penghasilan, maka terhadap biaya tersebut sebagian harus dilakukan koreksi fiskal, dihitung dengan cara proporsional. Yang boleh dibiayakan hanya terhadap biaya yang merupakan porsi untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh tidak final. Oke, nah ini adalah bagan ringkasan untuk melakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Dari bagan ini bisa kita simpulkan bahwa ada 5 jenis koreksi fiskal yang harus kita lakukan. Terdiri dari 2 jenis koreksi terhadap penghasilan dan 3 jenis koreksi terhadap biaya. Nah, untuk detail mengenai rekonsiliasi fiskal ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, khusus non-deductible expense nanti tidak saya jelaskan kembali untuk poin 2 sampai dengan poin 8 ya. Jadi nanti saya akan mendetail untuk poin 1 yaitu biaya yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Biaya apa saja ya. Oke. Kita akan bahas koreksi fiskal yang pertama, yaitu koreksi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final. Jadi, koreksi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final, apa saja penghasilan yang merupakan objek PPh final yang harus dikoreksi ketika kita menghitung PPh badan terutang. Itu diatur di dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Nanti bisa dicek di peraturan aslinya yang sudah di-share PDF-nya kepada masing-masing peserta. Penghasilan yang merupakan objek PPh final yang pertama adalah penghasilan berupa bunga deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia. Yang kedua adalah penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan perdagangannya di bursa efek. Berikutnya yang ketiga adalah bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Berikutnya yang keempat, penghasilan atas penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. Jadi kalau kita sebagai perusahaan mempunyai saham atas perusahaan yang diperdagangkan sahamnya di bursa efek, ketika kita melakukan penjualan, maka laba atas hasil penjualan tersebut itu dikenakan PPh final. Berikutnya, penghasilan atas penjualan saham milik modal Ventura. Penghasilan yang berasal dari persewaan atas tanah dan bangunan. Penghasilan yang berasal dari selisih lebih, revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap. Hadiah undian, penghasilan berupa hadiah undian. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi, dan yang terakhir adalah penghasilan tertentu lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah. Jadi apabila wajib pajak badan menerima penghasilan yang disebutkan di dalam poin A sampai dengan poin K tersebut, maka ketika melakukan perhitungan PPh badannya harus dilakukan koreksi fiskal ya. Berikutnya, koreksi yang kedua adalah koreksi terhadap penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Apa saja jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak? Yang pertama adalah penghasilan yang berasal dari bantuan,
sumbangan, termasuk zakat, dan juga hibah dengan syarat tertentu, yaitu hibah yang dilakukan terhadap satu garis keturunan, terhadap keluarga sedarah dalam satu garis keturunan lurus. Misalnya hibah dari anak ke orang tua atau dari orang tua ke anak. Itu bukan merupakan objek pajak. Yang kedua adalah penghasilan yang berasal dari warisan. Penghasilan berupa harta yang diterima badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Jadi setoran modal bukan merupakan objek pajak bagi badan. Berikutnya adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau dari pemerintah. Penggantian atau imbalan yang dimaksud di sini adalah pemberian berupa fasilitas ya yang dinikmati oleh wajib pajak. Berikutnya, pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penghasilan-penghasilan tersebut bukan merupakan objek pajak. Dividen dengan syarat tertentu, yaitu penerimaan dividen yang diperoleh atas penyertaan saham kepada suatu perusahaan di dalam negeri yang penyertaan modalnya itu minimal 25%. Itu bukan merupakan objek pajak. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang dimaksud dalam huruf G ini ya, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Penghasilan berikutnya yang bukan merupakan objek pajak yang harus dikoreksi ketika melakukan perhitungan PPh badan adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Beasiswa yang memenuhi persyaratan itu juga bukan merupakan objek pajak. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian. Keuntungan karena pembebasan utang sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Itu adalah jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak yang apabila ketika kita melakukan perhitungan PPh badan ada penghasilan-penghasilan tersebut, maka kita harus lakukan koreksi fiskal. Nah, jenis-jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak itu diatur di dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Pasal 4 ayat 1, maaf, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Oke. Nah, berikutnya tadi kita sudah membahas 2 tahapan rekonsiliasi fiskal. Nah, sekarang kita mau membahas tahapan rekonsiliasi fiskal yang ketiga, yaitu koreksi terhadap non-deductible expense. Yang pada bagian sebelumnya itu sudah saya jelaskan ada 8 jenis biaya yang harus dikoreksi fiskal karena masuk ke dalam kriteria non-deductible expense ya. Nah, koreksi terhadap biaya yang non-deductible expense itu disebabkan karenanya ada perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Nah, perbedaan ini umumnya dikenal dengan beda tetap atau permanen different. Nah, tadi ada 8 jenis biaya yang harus dikoreksi yang masuk ke dalam non-deductible expense.
Yang akan saya jelaskan secara detail adalah yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1. Karena untuk poin yang kedua sampai dengan poin 8 tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Oke. Biaya yang masuk atau diatur di dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH diantaranya yang pertama adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa beserta orang-orang yang menjadi tanggungannya. Berikutnya adalah biaya atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk jenis-jenis usaha tertentu seperti yang disebutkan di dalam peraturan tersebut, yaitu untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi dan juga jenis-jenis lainnya. Secara detail nanti bisa dibaca ya. Berikutnya adalah biaya yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH adalah premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi diguna, dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali asuransi tersebut dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan tersebut ditambahkan sebagai penghasilan wajib pajak pegawai dalam melakukan perhitungan PPH pasal 21. Apabila tidak dijadikan sebagai tambahan penghasilan, maka itu harus dilakukan koreksi fiskal. Berikutnya biaya apa lagi yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1, yaitu biaya yang merupakan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, yaitu pemberian fasilitas ya, kecuali natura tersebut berbentuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai secara bersama-sama di tempat usaha, serta penggantian atau imbalan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan ya. Apabila penyediaan makanan dan minuman itu disediakan hanya untuk karyawan tertentu, maka itu harus dilakukan koreksi fiskal. Karena yang boleh dibiayakan hanya makanan dan minuman yang disediakan untuk seluruh pegawai dan dinikmati di tempat bekerja. Seperti itu ya. Berikutnya adalah biaya yang merupakan harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan. Kecuali zakat, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan pembinaan olahraga. Ya. Berikutnya, biaya pajak penghasilan juga merupakan biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal. Berikutnya, biaya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, anggota CV, anggota firma, dan perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Yang terakhir, yang dilakukan koreksi fiskal apabila biaya tersebut masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 adalah biaya yang dibayarkan atas sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana di bidang perpajakan. Itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, itu adalah biaya-biaya non-deductible expense yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Koreksi berikutnya yang poin 2 sampai dengan poin 8 tidak saya jelaskan lagi secara rinci di sini ya. Ya, poin 2 tadi sudah kita bahas di bagian awal. Poin kedua sampai dengan poin ke-8. Kita masuk ke koreksi fiskal yang keempat. Ya. Masih koreksi terhadap biaya, yaitu koreksi terhadap biaya karena perbedaan metode pencatatan antara akuntansi dengan ketentuan perpajakan. Nah, perbedaan metode ini
Sering juga disebut dengan istilah beda waktu atau timing difference ya. Perbedaan pencatatan tersebut harus dilakukan koreksi fiskal terhadap selisih biaya yang terjadi. Sebagai contoh, metode penilaian persediaan yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan itu adalah metode FIFO dan metode average. Apabila perusahaan menggunakan metode lain selain dua metode tersebut, tentunya nanti akan menghasilkan jumlah biaya yang berbeda. Nah, selisih tersebut maka harus kita lakukan koreksi fiskal. Jadi kalau ada terjadi perbedaan metode, tugas kita adalah kita harus menghitung ulang sesuai dengan metode yang berlaku di perpajakan. Setelah kita lakukan perhitungan ulang, maka nanti kan terdapat selisih nih, biaya menurut akuntansi berapa, biaya menurut pajak berapa. Nah, selisihnya itu harus kita lakukan koreksi fiskal. Bisa masuk ke dalam koreksi positif, bisa juga masuk ke dalam koreksi negatif. Contoh yang kedua adalah perbedaan metode penyusutan yang digunakan. Menurut ketentuan perpajakan, metode penyusutan yang diperkenankan itu hanya dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Apabila perusahaan menggunakan metode lain, maka perusahaan harus menghitung ulang ketika kita melakukan perhitungan PPh badan menggunakan salah satu metode yang diperkenankan oleh pajak. Nanti akan menimbulkan selisih dan selisihnya itu harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, khusus untuk ketentuan melakukan penyusutan, salah satunya itu kan kita mengacu kepada umur ekonomis ya, umur ekonomis dari aset-aset tersebut. Nah, di dalam ketentuan perpajakan, umur ekonomis atau masa manfaat yang diperkenankan itu dibagi berdasarkan golongan aset tetapnya. Aset tetap menurut pajak dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok bukan bangunan dan juga kelompok bangunan, di mana masa manfaat untuk jenis-jenis aset tetapnya sudah ditentukan menurut ketentuan perpajakan. Apabila perusahaan menggunakan metode yang sama dengan ketentuan perpajakan, misal menggunakan metode garis lurus atau menggunakan metode saldo menurun dalam perhitungan PPh badannya, tapi umur ekonomis yang digunakan dalam perhitungannya itu berbeda, tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka tetap harus dilakukan koreksi fiskal agar perhitungannya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Ya. Nah, koreksi fiskal yang terakhir, yang kelima, yaitu koreksi yang dilakukan apabila perusahaan mengeluarkan biaya-biaya gabungan atau joint cost untuk memperoleh penghasilan yang merupakan objek PPh final, penghasilan yang merupakan bukan objek pajak, dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final. Nah, terhadap biaya gabungan tersebut itu harus dihitung secara proporsional berapa porsi biaya yang bisa dibiayakan dan berapa porsi biaya yang harus dikoreksi fiskal. Berikutnya, tadi dalam tahapan melakukan perhitungan pajak, kita menemukan istilah yang kredit pajak ya. Kredit pajak di sini maksudnya adalah pembayaran pajak dibayar di muka, baik itu pajak yang dibayar dengan mekanisme dipotong oleh pihak lain atau pajak penghasilan yang dilakukan dengan cara dibayar sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran-pembayaran pajak yang sudah dilakukan oleh perusahaan dalam tahun pajak yang sama itu bisa diakui sebagai pengurang PPh badan terutang. Ada dua jenis kredit pajak, yaitu kredit pajak yang dipotong pihak lain dan kredit pajak yang dibayar sendiri. Kredit pajak yang dipotong pihak lain contohnya adalah PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, dan PPh pasal 26 ayat 5. Jadi apabila dalam tahun pajak yang sama
kita sebagai wajib pajak badan sudah pernah dilakukan pemotongan PPh jenis ini oleh lawan transaksi dan dibuktikan dengan bukti pemotongan pajak, maka bukti pemotongan pajak tersebut bisa kita akui sebagai pengurang pajak penghasilan terutang. Yang kedua adalah kredit pajak yang dibayar sendiri yang dibayar dalam tahun pajak yang sama, yaitu adalah angsuran pajak penghasilan pasal 25. Oke. Nah, berikutnya untuk melakukan penyetoran, pelaporan, dan sanksi administrasi yang terkait terhadap angsuran PPh pasal 25 itu disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Terhadap PPh badan, apabila terjadi kurang bayar, maka harus dibayarkan paling lambat sebelum SPT tahunan badan itu dilaporkan. Nah, terhadap keterlambatan pembayaran, baik itu PPh pasal 25 maupun PPh badan kurang bayar, itu dikenakan sanksi berupa bunga 2% per bulan. Nah, sanksi 2% per bulan ini sudah diperbaharui dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang semula dipatok 2% per bulan, nanti bunganya itu mengacu kepada bunga yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Ya, cuma PMK-nya kan belum keluar, jadi di sini masih saya sampaikan peraturan yang sebesar sanksi bunga 2% per bulan. Berikutnya untuk melaporkan SPT tahunan PPh badan, itu paling lambat dilaporkan pada akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya menggunakan ISPT PPh badan 1771 menggunakan sarana online. Apabila terjadi keterlambatan pelaporan pajak, maka dikenakan sanksi denda berupa 1 juta per SPT. Nah, berikutnya saya tampilkan lagi tahapan yang bisa kita lakukan dalam melakukan perhitungan PPh badan. Ini merupakan resume dari penjelasan sebelumnya. Yang pertama, kita peroleh laba komersial dulu dari laporan laba rugi. Laba komersial ini harus kita lakukan rekonsiliasi fiskal yang terdiri dari 2 jenis koreksi, yaitu koreksi positif dan koreksi negatif. Nanti kita akan memperoleh laba fiskal atau penghasilan kena pajak yang berasal dari laba komersial ditambah koreksi positif dikurangi dengan koreksi negatif. Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak yang sesuai dengan kriteria wajib pajak, maka akan diperoleh pajak penghasilan badan terutang. Apabila ada kredit pajak dalam tahun pajak yang sama, baik itu yang dipotong pihak lain maupun di store sendiri, maka itu bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan badan. Sehingga kita akan bisa memperoleh berapa PPh badan kurang bayar atau lebih bayar dalam tahun pajak tersebut. Terakhir, untuk melakukan, selain melakukan perhitungan PPh badan, kita juga punya kewajiban melakukan perhitungan PPh pasal 25, yaitu angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya. Jadi apabila saat ini kita sedang melaporkan SPT PPh badan tahun pajak 2020, maka untuk tahun 2021 kita harus melakukan perhitungannya juga. Nah, perhitungan angsuran PPh pasal 25 mengacu kepada PPh badan terutang tahun sebelumnya, artinya tahun ini yang sedang kita hitung PPh badannya, dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain, dibagi dengan 12, itu adalah besarnya angsuran PPh pasal 25 per bulan untuk tahun pajak berikutnya. Oke, nah itu adalah materi pengantar yang berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan badan. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam soal latihan ya. Soal latihan yang akan kita lakukan perhitungan pajak penghasilan badannya. Nah, sebelum masuk ke dalam soal latihan, kembali lagi saya ingatkan berkaitan dengan pertanyaan itu silakan diajukan di dalam
Zoom chat maupun live chat pada YouTube streaming. Kami akan membalas dan menjawab pertanyaan tersebut ya, untuk mengatasi keterbatasan waktu kita dalam webinar kali ini. Soal latihan yang dibagikan itu ada 2 jenis ya. Soal latihan yang pertama ini bisa digunakan untuk praktik perhitungan pajak penghasilan badan dan juga bisa digunakan untuk praktik penginputan data PPh badan ke dalam aplikasi ISPT tahunan, karena file soalnya terdiri dari soal kasus lengkap ya. Ada data pemegang saham, susunan pengurus, dan lain sebagainya. Sedangkan soal latihan yang kedua itu hanya bisa digunakan untuk melakukan perhitungan PPh badannya ya. Tidak dilengkapi dengan data-data yang dibutuhkan untuk menginput SPT PPh badan. Oke. Soal kita yang akan kita bahas kali ini soal yang pertama, yaitu PT Fadali Nusantara dengan informasi seperti yang disajikan di dalam soal. Adapun jenis usahanya adalah perdagangan. Kurang bayar PPh badan disetor ke bank pada tanggal 30 April 2019 dan mendapat nomor transaksi penerimaan negara nomor 00005. Informasi yang disajikan ada data pemegang saham, data susunan pengurus, dan laporan laba rugi serta laporan neraca. Ya. Oke. Di dalam laporan laba rugi kita lihat laba rugi yang disajikan dalam soal adalah untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018. Artinya kita diminta untuk melakukan perhitungan PPh badan untuk tahun pajak 2018. Nah, sekarang sebelum melakukan perhitungan PPh badan, kita melihat dulu tarif pajak mana yang digunakan di dalam soal. Pertama, kita harus melihat berapa total peredaran bruto atau peredaran usahanya. Peredaran usaha PT Fadali Nusantara berasal dari penjualan dikurangi dengan potongan penjualan, sehingga kita asumsikan nilainya kita hasilkan nilainya adalah 7,5 miliar sekian. Artinya nilai ini sudah melebihi 4,8 miliar, namun masih di bawah 50 miliar. Sehingga pengenaan tarif pajaknya berdasarkan pasal 17B dan juga pasal 31E Undang-Undang PPh. Nah, berikutnya ada informasi tambahan mengenai penyajian akun-akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi. Jadi, ketika kita menghitung PPh badan yang berasal dari soal, maka salah satu acuan kita adalah informasi tambahan. Karena dari informasi tambahan ini kita bisa mengetahui detail transaksi dari biaya-biaya yang tercantum atau penghasilan yang tercantum di dalam laporan laba rugi. Sebagai dasar kita menentukan apakah terhadap penghasilan atau biaya ini dikoreksi fiskal atau tidak. Berikutnya, di neraca, laporan neraca juga sudah disajikan. Neraca di sini adalah neraca sebelum adanya perhitungan PPh badan. Begitu juga dengan laba rugi ya. Ini beban pajak penghasilan badannya masih kosong, kita masih disuruh mencari. Begitu juga laba atau rugi setelah pajaknya juga masih kosong. Ada informasi tambahan mengenai pajak dibayar di muka atau kredit pajak. Kita lihat di neraca, ada akun pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka ini, menurut informasi tambahan, itu terdiri dari pajak yang dipotong pihak lain, yaitu berasal dari PPh 22 dan PPh 23 sebesar 3.805.458. Juga pajak dibayar di muka yang sudah dibayar sendiri berupa angsuran PPh pasal 25 sebesar 51.450.000. Sehingga total pajak dibayar di mukanya adalah 55.255.458.
Selanjutnya, di dalam soal juga sudah disajikan daftar aset tetap untuk melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan akuntansi. Jadi, di dalam neraca, ini kan ada aset tetap, ada akumulasi penyusutan. Nah, dasar melakukan perhitungan beban penyusutan yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi, ini ya, beban penyusutan yang dicantumkan di dalam laporan laba rugi, dan juga akumulasi penyusutan yang dicantumkan di dalam neraca, dasar perhitungannya sudah dilampirkan di dalam soal. Ya, aset tetapnya di soal kita ada 5 jenis aset tetap. Sudah diinformasikan tanggal beli, umur ekonomis, dan metode penyusutannya untuk melakukan perhitungan penyusutan. Sehingga kita peroleh berdasarkan perhitungan secara komersil atau secara menurut ketentuan akuntansi, diperolehlah beban penyusutan atau beban depresiasi untuk tahun 2018 totalnya 59.250.000. Berasal dari 40 juta untuk aset tetap gedung dan 19.250.000 untuk aset mesin dan peralatan. Nah, ini angka inilah yang akan masuk ke dalam laporan laba rugi komersil. Pasti sama angkanya seperti yang disajikan di sini, ya. Beban penyusutan bangunan dan beban penyusutan mesin dan peralatan. Nah, sekarang terkait dengan daftar aset tetap, nanti kita harus mengidentifikasi apakah aset tetap ini disusutkan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak. Kita lihat yang pertama adalah metode penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan untuk tanah tidak didepresiasi sesuai. Untuk aset selain tanah, bangunan, mesin, dan kendaraan disusutkan dengan metode garis lurus, straight line method. Artinya, metode penyusutan akuntansi sudah sesuai dengan metode penyusutan pajak. Yang kedua yang harus kita cek lagi adalah umur ekonomis. Karena untuk menghitung beban penyusutan, salah satu unsur yang harus kita masukkan adalah umur ekonomisnya ya. Umur manfaatnya, kita lihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, untuk gedung merupakan kelompok bangunan permanen. Menurut ketentuan perpajakan, itu disusutkan umur manfaatnya adalah 20 tahun. Tapi secara akuntansi, perusahaan menyusutkannya dengan membuat asumsi umur ekonomisnya adalah 25 tahun. Sehingga untuk gedung nanti harus kita lakukan perhitungan ulang sesuai dengan umur ekonomis yang diperkenankan pajak, yaitu 20 tahun. Kita lihat untuk mesin dan peralatan, itu umur ekonomisnya adalah 8 tahun. Mesin dan peralatan menurut ketentuan perpajakan masuk ke dalam kelompok 2, yaitu 8 tahun. Berarti ini sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berikutnya kendaraan, dua-duanya merupakan kendaraan roda 4. Terhadap kendaraan roda 4, secara akuntansi itu disusutkan selama 4 tahun umur ekonomisnya. Tapi kalau menurut ketentuan perpajakan, mobil atau kendaraan roda 4 itu harus disusutkan masuk ke dalam kelompok 2, yaitu umur ekonomisnya 8 tahun. Sehingga dari perhitungan beban penyusutan dari daftar aset tetap menurut akuntansi ini, nanti harus kita hitung ulang untuk aset gedung dan juga aset kendaraan roda 4. Ya. Nah, di dalam soal juga sudah disajikan daftar aset tetap untuk melakukan perhitungan penyusutan berdasarkan ketentuan fiskal. Ya. Nah, ini gedung disusutkan untuk 20 tahun menggunakan metode garis lurus, diperoleh beban penyusutannya menurut pajak adalah 50 juta. Begitu juga dengan kendaraan,
sudah dilakukan perhitungan ulang menurut pajak umur ekonomisnya 8 tahun, sehingga beban depresiasi untuk tahun 2018-nya sekian. Ya. Sehingga berdasarkan perhitungan penyusutan menurut ketentuan perpajakan, diperolehlah total beban penyusutan yang dapat dibiayakan untuk tahun 2018 adalah 126.875.000. Sekarang kita lihat ada selisih ya. Ada selisih yaitu untuk gedung dan juga untuk kendaraan. Nanti ini akan kita masukkan ke dalam kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Oke. Nah, ini adalah rekonsiliasi fiskal yang sudah terdapat di dalam materi yang sudah dibagikan kepada seluruh peserta. Nah, sekarang saya akan menyajikan dalam formulir kosong ya. Formulir kosong. Nah, ini. Jadi untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, kita bisa menggunakan dua metode. Metode yang pertama yaitu menggunakan kertas kerja rekonsiliasi. Ini namanya kertas kerja rekonsiliasi dengan cara membandingkan antara laba akuntansi, dilakukan koreksi fiskal positif dan negatif, maka nanti kita akan menghitungkan berapa laba menurut fiskal. Nah, dengan menggunakan kertas kerja rekonsiliasi, nanti kita bisa membandingkan laba menurut akuntansi berapa, laba menurut pajak berapa. Baru nanti kita lakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kita bisa melakukan perhitungan pajak penghasilan badan dengan cara teknik koreksi fiskal. Jadi kita tidak menggunakan kertas kerja rekonsiliasi seperti ini, tapi langsung saja disajikan dengan cara memasukkan angka koreksi positif dan negatifnya. Berapa laba sebelum pajak, akun apa saja yang harus dikoreksi positif, akun apa saja yang dikoreksi negatif, maka nanti kita akan memperoleh laba fiskal. Kita sebaiknya menggunakan metode kertas kerja rekonsiliasi atau metode koreksi fiskal itu tergantung dengan kebijakan perusahaan saja. Boleh menggunakan teknik kertas kerja, bisa juga menggunakan langsung koreksi fiskal seperti ini, ya. Oke. Nah, untuk praktik kali ini kita akan membahasnya menggunakan kertas kerja rekonsiliasi seperti yang sudah disajikan dalam materi yang dibagikan kepada seluruh peserta. Langkah-langkah kita untuk melakukan perhitungan PPh badan, pertama kan kita harus melakukan rekonsiliasi fiskal. Dasar kita melakukan rekonsiliasi fiskal, kalau kita mau menghitung PPh badan itu sumbernya dari soal, maka kita mengacu kepada informasi tambahan yang disajikan di dalam soal berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan. Tapi kalau kita menghitung PPh badan sesungguhnya, berarti kita harus mengidentifikasi jenis transaksinya satu-satu sesuai dengan ketentuan rekonsiliasi fiskal. Apakah transaksi ini harus dikoreksi, apakah transaksi ini harus tidak dikoreksi. Seperti itu, ya. Karena kita mengerjakan soal, berarti kita mengacu kepada informasi yang disajikan di dalam soal terlebih dahulu. Oke, kalau kita menggunakan metode kertas kerja rekonsiliasi, kita pindahkan dulu laporan laba rugi menurut akuntansi ke dalam kolom ini, sehingga nanti dia akan menghasilkan laba sebelum pajaknya menurut akuntansi sesuai dengan soal. Sesuai dengan soal ini ya. Nah ini. Kita tinggal pindahkan ke kertas kerja. Nah berikutnya kita mau melakukan rekonsiliasi fiskal. Pertama kita baca dulu informasi tambahan di dalam soal. Kedua, kita harus mengecek satu persatu akun, apakah memang ada akun lain yang harus dilakukan koreksi fiskal selain yang sudah disebutkan di dalam informasi tambahan. Ya, kita mulai dari yang pertama. Di dalam laporan laba rugi itu ada beban gaji.
Nah ini ya, beban gaji dan komisi. Berarti kita bisa lihat beban gaji dan komisi. Menurut informasi tambahan, sudah dilakukan pemotongan PPh pasal 21 sesuai ketentuan perpajakan dan dipotong dari penghasilan pegawai. Jadi PPh pasal 21 itu kan merupakan beban pajak bagi pegawai. Nah, PPh 21-nya itu sudah dipotong dari penghasilan pegawai, bukan menjadi tanggungan perusahaan, ya. Kalau ditanggung oleh perusahaan, maka itu harus dikoreksi fiskal, kecuali tanggungannya tersebut merupakan tunjangan yang menambah pajak bagi pegawai. Nah, di dalam soal ini dipotong dari penghasilan pegawai, maka terhadap beban gaji dan komisi tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Oke, informasi tambahan pertama sudah kita identifikasi. Kembali lagi ke kertas kerja, kita tandai dulu, kita beri tanda bahwa terhadap akun ini sudah kita cek berkaitan dengan rekonsiliasi. Lanjut, informasi tambahan yang kedua. Beban promosi dan event dilengkapi daftar nominatif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, berkaitan dengan beban promosi, ada peraturan perpajakan yang khusus mengatur tentang itu, ya. Nah, ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, ya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jadi biaya promosi itu bisa dijadikan sebagai biaya apabila memenuhi persyaratan yang dimaksud di dalam PMK ini. Nah, sekarang kita lihat beban promosi dan event dilengkapi daftar nominatif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kita lihat sesuai dengan ketentuan perpajakan, daftar nominatif, biaya promosi yang dapat dijadikan pengurang pajak penghasilan, pengurang penghasilan bruto dalam menghitung pajak penghasilan adalah biaya promosi yang merupakan ada berhubungan dengan langsung kegiatan usaha, ya. Ini contoh-contohnya. Dan ada syaratnya biaya promosi itu yang tidak bisa dijadikan sebagai pengurang. Nah, terhadap biaya promosi di pasal 6 itu disebutkan bahwa wajib pajak wajib membuat daftar nominatif. Jadi dengan kata lain, apabila wajib pajak tidak membuat daftar nominatif, maka terhadap biaya promosi tersebut harus dikoreksi fiskal. Kita asumsikan di dalam soal ini, beban promosi yang sudah dibuatkan daftar nominatif itu semuanya biaya promosi yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga dapat dibiayakan. Jadi terhadap beban promosi tidak perlu dilakukan koreksi fiskal, kecuali beban promosi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, atau tidak dibuatkan daftar nominatif. Oke, berikutnya informasi tambahan yang ketiga. Ada akun beban BPJS Ketenagakerjaan. Oke, beban BPJS Ketenagakerjaan nilainya 10 juta. Menurut informasi, beban BPJS Ketenagakerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dan tidak dihitung sebagai tambahan penghasilan dalam perhitungan PPh pasal 21 pegawai. Nah, berarti biaya asuransi ini ditanggung perusahaan. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan itu merupakan asuransi yang dibayarkan untuk pegawai, ya. Nah, terhadap pembayaran tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Nah, kalau ditanggung oleh perusahaan, maka itu kan harus menambah penghasilan bagi si wajib pajak pegawai. Tapi di dalam soal ini tidak dijadikan sebagai tambahan penghasilan bagi pegawai, hanya diakui sebagai beban bagi perusahaan. Sehingga ini harus dikoreksi fiskal karena memenuhi ketentuan biaya yang masuk ke dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Nah, ini saya tampilkan kembali.
Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kalau di soal kita, premi yang dibayarkan pemberi kerja itu tidak dijadikan penghasilan bagi pegawai yang bekerja tersebut. Sehingga terhadap BPJS Ketenagakerjaan harus dilakukan koreksi fiskal. Oke. Kita masukkan koreksi fiskal positif 10 juta. Sehingga dalam laporan laba rugi menurut ketentuan perpajakan, beban BPJS Ketenagakerjaan menjadi 0 karena dikoreksi, tidak dianggap sebagai pengurang penghasilan bruto. Lanjut di poin D. Beban pulsa handphone merupakan biaya atas pulsa handphone direktur pemasaran dan juga manajer sales marketing. Jadi ini terhadap beban pulsa direktur pemasaran dan juga manajer sales marketing itu ditanggung oleh perusahaan dalam akun beban pulsa handphone. Nah, berkaitan dengan beban pulsa handphone itu diatur di dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak, diatur khusus dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ya, nomor keputusan 220 tahun 2002 tentang perlakuan PPh atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan. Nah, di dalam pasal 1 ayat 2 itu sudah dijelaskan bahwa atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler, jadi biaya pemeliharaan teleponnya, yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, maka dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%. Artinya, boleh dibiayakan 50%, sisanya 50% dikoreksi fiskal. Ya, oke. Kita masukkan ke beban pulsa handphone dikoreksi sebesar 50%. Oke. Koreksi terhadap biaya masuk ke koreksi positif, sehingga dalam perhitungan laba rugi fiskal, biaya pulsa yang diakui hanya 3.750.000. Lanjut ke informasi tambahan berikutnya. Di poin E, beban sewa. Ya, kita lihat beban sewa. Nah, ini dia. Ada beban sewa dalam laporan laba rugi, nilainya adalah 60 juta. Untuk apa beban sewa itu? Beban sewa merupakan biaya sewa atas gedung kantor. Jadi biaya sewa ini berkaitan langsung dengan kegiatan usaha sehingga dapat dilakukan, dapat diakui sebagai biaya. Tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Oke, berikutnya poin F. Beban sewanya sudah kita beri tanda ya. Berikutnya poin F. Ada beban entertain dalam laporan laba rugi, ini dia, nilainya 12 juta. Beban entertain ini, menurut informasi di dalam soal, merupakan biaya jamuan makan tamu perusahaan, dan atas biaya ini perusahaan tidak membuat daftar nominatif. Nah, untuk biaya entertain, itu perlakuannya sama seperti biaya promosi ya. Itu diatur di dalam surat edaran Dirjen Pajak nomor 27 tahun 1986 dan sampai saat ini masih berlaku. Biaya entertain yang bisa dilakukan, bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto adalah biaya entertain yang masuk yang berhubungan dengan kegiatan usaha dan syaratnya itu harus membuat daftar nominatif. Nah, ini kan. Oleh karena itu, wajib pajak yang mengurangkan biaya-biaya tersebut
dari penghasilan brutonya sejak tahun 1986 agar melampirkan pada SPT berupa daftar nominatif. Nah, kita lihat di soal kita, dia tidak membuat daftar nominatif. Sehingga beban entertain dari laporan laba rugi komersial itu harus kita lakukan koreksi fiskal. 100%. 12 juta. Jadi menurut pajak, biaya entertain-nya adalah 0. Lanjut, informasi tambahan poin G. Beban kerugian piutang merupakan alokasi cadangan atas kemungkinan piutang tidak dapat tertagih di masa mendatang. Nah, pembentukan dana cadangan seperti ini itu harus dilakukan koreksi fiskal menurut ketentuan perpajakan ya, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, ini ya. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan itu harus dikoreksi fiskal kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha yang disebutkan di sini. Usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, perusahaan anjak piutang, dan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, perusahaan kita, PT Fadali Nusantara, itu adalah perusahaan perdagangan. Jadi, pembentukan dana cadangan ini harus dilakukan koreksi fiskal. Ya, oke. Beban kerugian piutang, kita beri tanda, dikoreksi fiskal seluruhnya. Sehingga menurut perhitungan pajak, laba ruginya di atas beban kerugian piutang tersebut menjadi 0. Ya. Oke. Berikutnya, informasi tambahan yang disajikan dalam huruf H. Umur ekonomis dan metode penyusutan aset tetap secara akuntansi sesuai dengan lampiran daftar aset tetap. Tadi saat kita mengidentifikasi soal, sudah saya jelaskan, dari daftar aset tetap, ya, daftar penyusutan dan aset tetap perusahaan secara komersial, ada 2 aset tetap yang harus dilakukan perhitungan ulang karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan dalam menghitung penyusutannya, yaitu gedung, ya, dan juga kendaraan. Oke, tadi udah saya identifikasi, jadi tidak saya jelaskan kembali ya, perbedaannya ada di umur ekonomis. Artinya, terhadap aset tetap ini, gedung dan kendaraan, kita harus melakukan perhitungan ulang berdasarkan metode penyusutan pajak, ya. Gedung kita hitung ulang dengan cara memasukkan umur ekonomisnya sebanyak 20 tahun. Sehingga menurut pajak, beban depresiasi yang dapat dibiayakan itu totalnya adalah 50 juta untuk bangunan. Ya, kita kembali lagi ke sini. Beban penyusutan bangunan menurut akuntansi 40 juta. Menurut pajak harus 50 juta. Jadi kita masukkan ke dalam koreksi negatif. Yaitu koreksi yang efeknya akan mengurangi laba fiskal. Kita masukkan 10 juta di koreksi negatif. Sehingga biaya penyusutan menurut fiskal menjadi 50 juta. Begitu juga dengan biaya penyusutan kendaraan ya. Karena kalau mesin, tadi mesin udah sesuai ya. Nah ini, kalau mesin tadi menurut akuntansi 19.250.000, menurut pajak juga 19.250.000. Kita masukkan menurut kendaraan. Aset kendaraan, menurut akuntansi, biaya penyusutannya sudah 0, sudah habis masa manfaatnya. Tapi menurut pajak, masa manfaatnya masih ada 4 tahun, sehingga masih bisa dibiayakan. Ya. Nah, kita masukkan beban penyusutan menurut
pajak ini ke dalam kertas kerja rekonsiliasi kita. Oke, kendaraan menurut akuntansi 0, tapi menurut pajak itu harus menyajikan angka 57.625.000, terdiri dari 2 kendaraan ya. Oke, kita masukkan di sini. Ya, jadi menurut akuntansi beban penyusutan kendaraan 0, tapi menurut pajak masih boleh diakui sebagai pengurang penghasilan bruto 57.625.000. Lanjut ke informasi tambahan yang berikutnya. Beban donasi merupakan sumbangan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan di lingkungan perkantoran. Defaultnya, sumbangan itu merupakan biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal. Tapi ada beberapa sumbangan yang boleh dijadikan biaya, artinya boleh tidak dilakukan koreksi fiskal, yaitu sumbangan yang sudah dijelaskan di sini. Ya, nah ini. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan kecuali zakat, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan pembinaan olahraga. Nah, untuk sumbangan-sumbangan yang masuk ke dalam kriteria ini baru boleh diakui sebagai biaya. Nah, terhadap soal kita lihat sumbangan tersebut adalah sumbangan dalam rangka perayaan Hari Kemerdekaan. Berarti terhadap biaya donasi ini harus dilakukan koreksi fiskal karena tidak memenuhi persyaratan. Oke. Beban donasi semula 2.300.000. Kita lakukan koreksi fiskal seluruhnya, masukkan ke dalam koreksi positif. Sehingga menurut pajak, beban donasi itu menjadi 0. Berikutnya, informasi tambahan yang terakhir adalah beban pajak penghasilan menurut tagihan beban pajak merupakan tagihan beban sanksi administrasi perpajakan. Nah, ini jelas tagihan atau biaya atas sanksi administrasi perpajakan itu harus dikoreksi fiskal. Itu diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Ini yang tadi sudah kita bahas. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana. Oke. Nah, ini beban pajak ada di sini di pendapatan atau beban lain-lain. Oke. Kita masukkan ke koreksi positif ini harusnya ya, tapi karena dia dalam keadaan minus, saya masukkan ke koreksi negatif tapi dalam keadaan minus. Tapi harusnya dia masuk ke koreksi positif. Oke, atau kita masukkan aja ke koreksi positif tapi dalam keadaan positif. Ya ini ya, koreksi positif sehingga menurut perhitungan laba fiskal dia menjadi 0 perhitungannya ya. Oke. Nah, sekarang semua informasi tambahan yang ada di dalam laporan laba rugi yang berkaitan dengan laporan laba rugi sudah kita identifikasi semuanya ke dalam kertas kerja rekonsiliasi. Nah, tugas kita berikutnya adalah mengecek ke masing-masing akun selain yang sudah ditambahkan di informasi tambahan tersebut. Apakah ada akun lain yang menurut ketentuan perpajakan itu memang harus dikoreksi, baik itu dari akun penghasilan maupun akun pendapatan. Biaya. Oke, nah sekarang terhadap akun biaya ada biaya balik nama dan STNK. Jadi mungkin perusahaan ada membeli kendaraan, di dalamnya itu ada beban biaya balik nama dan pengurusan STNK. Nah, biaya tersebut bisa diakui sebagai biaya selama kendaraan tersebut merupakan kendaraan operasional perusahaan, bukan kendaraan pribadi dari salah satu pengurus atau pemegang saham. Kita asumsikan ini berkaitan dengan kendaraan perusahaan ya.
jadi bisa dibiayakan, tidak dikoreksi fiskal. Berikutnya beban telepon dan listrik boleh dibiayakan, tidak dikoreksi fiskal. Beban perlengkapan kantor juga berkaitan dengan usaha, kita asumsikan seluruhnya berkaitan dengan usaha. Beban penyusutan mesin tadi tidak ada yang perlu dilakukan koreksi fiskal karena metode dan umur ekonomisnya sama. Beban jasa profesional, kita asumsikan bahwa beban jasa ini merupakan jasa yang berkaitan dengan kegiatan usaha, sehingga kita dapat biayakan, tidak perlu kita lakukan koreksi fiskal. Beban koran dan majalah ini tidak ada kaitannya dengan dengan kegiatan usaha. Maka terhadap beban koran dan majalah ini kita harus lakukan koreksi fiskal. 100% kita koreksi fiskal, nilainya adalah 1 juta, sehingga dalam perhitungan laba fiskal menjadi 0 beban tersebut. Oke? Nah, berikutnya kita akan mengidentifikasi pendapatan lain dan juga beban lain-lain. Pendapatan lain yang pertama adalah pendapatan bunga. Nah, menurut ketentuan perpajakan, pendapatan bunga merupakan objek PPh final, sehingga terhadap penghasilan tersebut harus dikoreksi negatif. Nah, ini ya, saya tampilkan lagi dasarnya, ini dia. Koreksi terhadap penghasilan yang dikenakan PPh final, salah satunya adalah bunga deposito, bunga tabungan. Oke, pendapatan bunga, koreksi negatif 54.160. Sehingga efeknya menjadi 0 dalam perhitungan laba fiskal. Pendapatan dividen itu merupakan objek PPh pasal 23 selama dividen tersebut diterima oleh badan usaha dan penyertaan modal atas perolehan dividen tersebut itu tidak lebih dari 25%, kurang dari 25%. Berarti ini tidak perlu dikoreksi fiskal. Pendapatan dividen yang merupakan bukan objek pajak itu apabila penyertaan modalnya itu paling sedikit 25% ya, seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Nah, kita asumsikan penyertaan modalnya itu di bawah 25%. Nah, berikutnya laba atau rugi penjualan investasi saham. Nah, investasi saham ini kita asumsikan bahwa investasi terhadap saham yang diperdagangkan pada bursa efek. Nah, ini merupakan objek PPh final. Nah, ini ya, penghasilan penjualan saham yang diperdagangkan di bursa efek. Itu merupakan objek PPh final, sehingga kita lakukan koreksi negatif. Pendapatan lainnya kita asumsikan itu bukan merupakan pendapatan yang bukan objek pajak, juga bukan merupakan penghasilan yang dikenakan objek PPh final. Kenapa? Karena di soal tidak ada informasi tambahan, ya. Berikutnya, laba atau rugi penjualan aset tetap. Itu bisa diakui sebagai pengurang penghasilan bruto atau tambahan penghasilan kalau laba. Tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Beban bunga dan beban administrasi bank, tadi berkaitan dengan rekonsiliasi fiskal kita bahas, tidak ada yang menyatakan bahwa beban bunga dan beban administrasi bank itu harus dikoreksi fiskal. Kecuali beban bunga pinjaman tersebut, menurut ketentuan perpajakan, rasio antara hutang dan modalnya itu melebihi 4:1. Maka terhadap beban bunganya itu harus dihitung ulang untuk dilakukan koreksi fiskal, ya. Kita abaikan itu, kita asumsikan porsi hutang dan modalnya itu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, jika sudah terhadap semua akun yang terdapat di dalam laporan laba rugi, semuanya sudah kita identifikasi dan sudah kita lakukan koreksi fiskal, sehingga kita peroleh laba atau rugi sebelum pajaknya adalah sekian. Kita masukkan ke dalam sini. Laba fiskal itu merupakan penghasilan kena pajak.
penghasilan kena pajak ini harus dibulatkan ribuan ke bawah. Ya. Jadi penghasilan kena pajaknya itu adalah sebesar 1.752.494. Harusnya 494 ya. Minus 3. Oke, ini round up, round down. Oke. Penghasilan kena pajaknya 1 miliar sekian. Tadi di dalam soal diketahui bahwa peredaran brutonya itu antara rentang 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar. Sehingga tarif pajaknya ada dua. Ada yang memperoleh fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dan ada juga yang dikenakan tarif umum. Nah, langkah pertama kita harus menghitung penghasilan kena pajak. Ini kan penghasilan kena pajaknya 1,7 miliar sekian. Berapakah penghasilan kena pajak dari total penghasilan kena pajak ini yang dikenakan tarif 12,5% dan berapa yang dikenakan tarif 25%. Cara menghitungnya, kita hitung dulu. Penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif diperoleh dari 4,8 miliar, ini adalah standarnya sesuai dengan PKP yang batasan PKP yang memperoleh fasilitas, dibagi dengan peredaran brutonya. Peredaran brutonya ini dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya. Kita peroleh menurut soal bahwa penghasilan kena pajak yang akan dikenakan tarif sesuai dengan pasal 31E itu adalah sekian, 1.108.000.000 sekian. Sisanya merupakan penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas, yaitu yang akan dikenakan tarif umum 25%. Berasal dari total penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Totalnya antara porsi PKP ini harus sama. Antara total PKP dengan total porsi masing-masing penghasilan kena pajak. Kalau sudah kita menghitung penghasilan kena pajaknya berdasarkan fasilitas dan tidak fasilitas, barulah kita hitung berapa PPh badan terutangnya. Untuk penghasilan kena pajak yang dikenakan tarif pasal 31E, yaitu berhak memperoleh pengurangan tarif sebesar 50% dari 25%, diperolehlah PPh terutangnya adalah sekian, 138.570.089. Sisanya PPh terutang atas penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas dikenakan tarif pasal 17, itu tarifnya 25% dikalikan dengan PKP tidak fasilitas, dapat PPh terutangnya adalah sekian. Sehingga jumlah PPh badan terutangnya adalah 299.553.411. PPh badan terutang ini tidak harus kita bayarkan seluruhnya, karena kita harus mengecek apakah dalam tahun pajak yang sama ada kredit pajak yang sudah kita bayar atau kredit pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain. Kita kembali lagi ke soal, kredit pajak informasinya ada di neraca. Bagian pajak dibayar di muka. Totalnya ada 55.255.458. Ada juga informasi tambahan mengenai rincian pajak dibayar di mukanya. Kita masukkan ke dalam kertas kerja. Yang dipotong pihak lain terdiri dari PPh 22 dan juga PPh pasal 23. Nah ini, PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Totalnya 3.805.458. Berikutnya, yang dibayar sendiri
Kredit pajaknya yaitu PPh pasal 25 nilainya 51.450.000. Sehingga setelah kita masukkan angka kredit pajak, kita bisa mengetahui PPh badan kurang bayarnya itu adalah sebesar PPh badan terutang dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain dikurangi dengan kredit pajak yang dibayar sendiri. Dapatlah PPh badan kurang bayarnya 244.297.952. Angka inilah yang harus kita setorkan ke kas negara paling lambat sebelum kita melaporkan SPT PPh badan. Terakhir, untuk angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, kita akan melakukan perhitungan PPh pasal 25 berasal dari PPh badan terutang dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain, lalu dibagi dengan 12 bulan. Ini adalah angsuran PPh pasal 25 yang akan kita bayarkan untuk tahun pajak 2019 sejak masa April 2019 sampai dengan Maret 2019. Nah, itu adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk melakukan perhitungan PPh badan terutang. Selain menggunakan teknik kertas kerja rekonsiliasi seperti yang saya sudah jelaskan ini, kita juga bisa menggunakan teknik koreksi fiskal tanpa menggunakan kertas kerja tadi. Langsung saja masukkan laba sebelum pajak, ambil dari laporan laba rugi. Ini ya, ambil dari laporan laba rugi. Laba sebelum pajaknya kita masukkan, lalu kita identifikasi, lakukan koreksi fiskal sesuai dengan informasi tambahan dan identifikasi perakun, koreksi positif dan juga koreksi negatifnya, maka nanti kita akan memperoleh laba fiskal. Lakukan perhitungan cara yang sama seperti yang tadi kita lakukan dalam melakukan perhitungan menggunakan kertas kerja rekonsiliasi. Nah, itulah penjelasan berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan badan untuk wajib pajak badan yang peredaran brutonya melebihi 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar. Apabila kita asumsikan menggunakan soal yang sama, penghasilan kena pajak yang diperoleh perusahaan itu 1.752.494 seperti soal ini. Namun peredaran brutonya di dalam soal misalnya kita asumsikan diketahui di sini adalah 51 miliar. Artinya lebih dari 50 miliar. Maka untuk melakukan perhitungan PPh badannya, kita tidak perlu melakukan langkah ini. Jadi kita abaikan perhitungan pembagian penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas dan tidak fasilitas. Kita abaikan perhitungannya. Langsung saja kita lakukan perhitungan PPh badan terutang dengan cara mengalihkan tarif 25% dikalikan dengan total penghasilan kena pajak. Jadi cukup mudah kalau untuk kriteria yang kedua dan yang ketiga. Yang ketiga dan yang keempat. Oke. Nah, sekarang kita lihat dikalikan dengan 25%. Jadi kalau omset di atas 50 miliar, setelah kita mengetahui penghasilan kena pajaknya, langsung saja dikali tarif 25%. Ini adalah PPh badan terutang untuk tahun 2018 apabila perusahaan tersebut omsetnya di atas 50 miliar, sehingga PPh badan terutangnya kita ambil dari PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong lain, dikurangi lagi dengan kredit pajak yang dibayar sendiri. Nah, ini adalah PPh badan kurang bayarnya, dan angsuran PPh pasal 25-nya berarti berasal dari PPh badan terutang dikurangi dengan kredit pajak yang dipotong pihak lain,
dibagi dengan 12. Nah, di rumus ini saya pakai tanda plus karena angkanya sudah pakai minus ya. Sehingga angsuran PPh pasal 25-nya adalah sebesar 36.193.170 apabila peredaran bruto usahanya itu di atas 50 miliar. Oke. Nah, itu adalah penjelasan saya berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan, saya ingatkan kembali, bisa diajukan melalui chat yang sudah dijawab melalui tim kami. Oke, nah berikutnya saya mengingatkan kembali kunci atau hal utama dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan badan, kita harus mengerti rekonsiliasi fiskal. Apa saja penghasilan dan apa saja beban yang merupakan unsur dari rekonsiliasi fiskal. Jadi, apa saja yang harus dilakukan koreksi fiskal itu harus paham. Karena kalau kita tidak mengerti rekonsiliasi fiskal, tidak mungkin kita bisa menyusun PPh badan atau menghitung PPh badan dengan sesuai ketentuan perpajakan. Ya, saya yakin dengan keterbatasan waktu, memang penjelasannya cukup terbatas. Tapi apabila peserta ingin mendalami berkaitan dengan pajak penghasilan, nanti bisa membaca lagi di peraturan-peraturan yang sudah kami share, di materi yang sudah kami share, dan juga bisa melihat kembali rekaman video terkait penjelasan ini. Ya. Sebelumnya, saya juga minta maaf apabila dalam penyampaian penjelasan ada kekurangan ataupun kesalahan yang disampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di dalam e-workshop yang kami selenggarakan kembali ya. Oke, baik. Saya rasa sekian materi yang saya sampaikan berkaitan dengan perhitungan pajak penghasilan badan. Nah, untuk acara selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator Ibu Sri Atun. Baik, terima kasih Ibu Suryani atas pemaparan materi yang telah diberikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Suryani dapat dengan mudah dipahami oleh peserta dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami memahami bahwa materi terkait perhitungan PPh badan memang cukup rumit dan tidak cukup hanya mempelajarinya dalam 2 jam pertemuan. Oleh karena itu, bagi yang ingin mempelajari lebih lanjut terkait PPh badan ini, lebih jelas bisa membaca peraturan yang direferensikan oleh Bu Suryani dan juga mengulangi penjelasan ini. Video e-workshop akan tersedia dan dapat di-download dalam video YouTube di Lensa Pajak. Di akhir sesi, sebelum kegiatan ini ditutup kembali, saya mengingatkan kepada seluruh peserta agar dapat mengisi daftar kehadiran pada link yang telah di-share oleh panitia maksimal jam 2 siang. Baik, menutup kegiatan ini, saya Sri Atun mewakili PT Lensa Pajak Sejahtera mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua peserta dan semua pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.